Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Ya. amin. Terima kasih untuk sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami terus berkembang dan bisa lebih bertanggung jawab lagi. Eh, Kali ini kita akan membicarakan salah satu sosok yang sangat penting dari perkembangan timnas Indonesia belakangan ini, yaitu Coach STY Sintayong, ya. Ya, Nah, saya dapat kabar, ada berita terakhir ini bahwa dia ternyata nanti sepulang dari Korea Selatan ke Indonesia dia harus melaksanakan syuting untuk iklan makanan ringan. iya. STY ini sudah 2 kali menjadi bintang iklan dan besok akan syuting lagi, artinya popularitasnya STY itu sedemikian tinggi di Indonesia, ya, sampai Betul. sampai bisa jadi bintang iklan. Dan ada satu kalimat yang menarik dari STY di dalam berita tersebut. Dia mengatakan seperti ini saya bacakan, ya. Saya mungkin akan berada dalam situasi di mana saya tidak bisa pergi kemanapun di masa mendatang. Artinya apa? Artinya STY sangat pede lagi, sangat-sangat pede setelah nanti SEA Games. Dia akan demikian populer, artinya apa? Dia pede sekali bahwa timnas Indonesia akan dia bawa ke final dan meraih medali emas. Kira-kira gitu nggak, Bro? Ya memang gini ya bro, STY ini kan sosok pelatih yang punya karakter yang kuat ya. Hmm. Eh, itu terlihat dari keberanian dia untuk mengambil keputusan yang kadang-kadang keputusannya itu di luar di luar kemampuan kita untuk memprediksi. Hmm. Sebagai salah satu contoh adalah ketika di Piala AFF kemarin, STY dengan yakinnya menurunkan barisan anak muda yang rata-rata usianya 22, bahkan ada yang masih 19 tahun, 20 tahun, di ajang Piala AFF yang memang itu adalah ajang senior sebetulnya. Hmm. Yang kita tahu bahwa Thailand saja sampai menurunkan Canatip, Terasil Dangda gitu loh. Artinya ini kan bukan ajang yang main-main, tapi di situ STY berani ngambil keputusan untuk menurunkan pemain-pemain muda, di mana kita juga tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa justru kita diwakili nih, timnas Indonesia diwakili oleh anak-anak muda yang kemudian pada akhirnya malah memberikan kejutan-kejutan. Gitu Hmm. loh bro. Ya, ya, ya. Mungkin karena itulah STY menjadi sangat populer di Indonesia, atau ada hal lain? Ya, memang gini ya bro, STY itu sebelum membesut timnas Indonesia, memang kan dia pernah menjadi pelatihnya under 20 dan under 23-nya Korea. Hmm. Artinya STY punya kapasitas dan punya pengalaman untuk menangani anak-anak muda. Hmm. Dan salah satu keinginan dia bahwa kalau dia dikontrak oleh sebuah tim, entah itu klub atau itu negara, dia harus memperoleh kontrak jangka panjang. Dia Hmm. tidak mau kontrak yang durasinya 1 tahun, 2 tahun, dia tidak mau. Hmm. Dia mau minimal 3 tahun dengan opsi perpanjangan gitu loh. Karena dia Hmm. membidik, yang dia bidik adalah pembinaan anak-anak muda gitu loh bro. Hmm. Jadi rasanya pengalaman dia menangani Korea under 20, under 20 dan 23 itu Hmm. akan dia bawa ke tim yang dia akan tukangi nantinya gitu loh bro. Hmm. Termasuk di Indonesia Hmm. begitu. Hmm. Dan itu diyakini akan meningkatkan popularitas, atau sebenarnya dia bukan mencari popularitas kan, tapi memang dia ingin meraih prestasi yang besar. Bukannya begitu? Ya, ya ini kan efek dari euforia ya dan Hmm. semacam keinginan yang paling keinginan dari fans-fans publik sepak bola nasional yang sudah lama sebetulnya menantikan ya bagaimana timnas Indonesia diperhitungkan dan pada gelaran AFF kemarin itu terbukti bahwa dengan anak-anak muda Hmm. ternyata kita bisa
Dan yang saya juga kagumi dari sosok STY adalah bagaimana dia bisa membuild up mentalitas gitu loh bro. Jadi kadang-kadang kita tuh dalam sebuah membangun sebuah tim tidak cuma aspek teknis, fisik dan stamina, tapi ada faktor-faktor non teknis yang justru lebih berpengaruh gitu loh bro dalam perkembangan dan prestasi sebuah tim gitu loh. Nah, terlihat sekali bahwa mentalitas anak-anak muda ini itu cukup baik pada saat di AFF kemarin gitu loh. Mereka walaupun melawan tim-tim yang mungkin secara pengalaman lebih banyak ya, tapi mereka tidak tidak terintimidasi gitu loh. Dan satu lagi, STY itu juga pandai mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tim di timnas Indonesia. Kelemahan yang paling elementer di timnas Indonesia adalah faktor fisik dan stamina. Itu dulu yang dibenahi oleh STY. Jadi begitu turnamen berlangsung sudah kelihatan bahwa fisik dan stamina pemain-pemain muda Indonesia itu cukup mumpuni gitu loh untuk melewati fase-fase grup yang kadang-kadang bahkan di semifinal lawan Singapura terjadi perpanjangan dan Indonesia justru unggul di situ. Unggulnya adalah dua hal, mentalitas dan stamina gitu loh. Dan satu lagi STY ini adalah pelatih yang sangat memperhatikan detail ya. Termasuk ketika menemukan ukuran sepatu yang tidak pas. Ya, itu kan itu kan menunjukkan siapa STY sebetulnya kan. Artinya hal-hal di luar sepak bola yang bukan lagi bicara soal fisik, bukan lagi bicara skill, tapi bagaimana sepatu ini ternyata juga kan punya pengaruh terhadap performa tim gitu loh. Performa pemainnya yang memakai sepatu ternyata setelah diselidiki banyak pemain yang pakai sepatu 1 atau bahkan 2 nomor di atas. Dan ini kan akan mengurangi sebetulnya. Mengurangi performanya gitu loh bro. Dan juga soal makanan. STY kayaknya sangat ini ya, sangat detail sekali dan memperhatikan masalah makanan yang dikonsumsi oleh para pemain, termasuk gorengan. Ya, itu memang kan juga salah satu kelemahannya. Kelemahan dari disiplin pemain-pemain nasional kita yang mungkin sudah menahun ya menjadi sebuah kebiasaan akhirnya. Bagaimana kemudian STY berusaha mengkat ya kebiasaan-kebiasaan buruk untuk seorang pesepak bola profesional, ya dia mulai memperhatikan nilai-nilai gizi, asupan gizi yang harus dimasukkan ke dalam tubuh pemain profesional, sehingga target objektif untuk mendapatkan stamina yang kuat, fisik yang kuat itu juga bisa terpenuhi gitu loh bro. Oke. Bro, bukannya STY ini sempat melatih Korea Selatan ke Piala Dunia ya? Betul. Ya. Jadi ini saya sejarah sedikit ya mengenai STY ya. STY itu baru menangani tim nasional Korea itu kan dimulai dari menangani usia 20 dan 23 di tahun 2014. Begitu melihat perkembangan STY, kemudian di tahun 2018 dia sudah dipercaya pada saat itu membawa timnas Korea Selatan ke Piala Dunia di Rusia. Dan tidak main-main, pemain yang dibawa juga kan kelasnya udah level teratas di dunia ya. Salah satunya adalah Son Heung-min gitu loh. Dan memang Korea gagal di fase grup. Tapi ada satu catatan yang sangat baik ketika Korea bisa menaklukkan Jerman 2-0. Itu loh bro. Nah, dan itu sangat dibenci sekali oleh orang Jerman. Ya begitulah gitu loh bro. Pasti gara-gara itu kan Jerman juga ikut menderita gitu loh bro. Iya. Oke, nah kalau masa lalunya sendiri bro, STY ini sempat bermain sebagai pemain sepak bola juga kan? Betul. Bisa Jadi cerita? dia ini boleh dibilang seorang one man club ya. Karena dia bermain dalam satu klub selama 13 tahun itu di Seongnam FC ya di Korea. Selama 13 tahun dia berkarir profesional
walaupun setelah melewati 13 tahun dia mencoba untuk bermain di Brisbane Roar di Australia selama 1 tahun, tapi akhirnya dia memutuskan untuk kembali karena dia akan punya ambisi untuk menekuni dunia kepelatihan. Dan di bulan Desember 2008, ya betul, di Desember 2008 dia mulai dipercaya tuh untuk menukangi Seongnam FC itu 2008 sebagai caretaker dulu, sebagai caretaker di Seongnam FC. Jadi karena dianggap ini sebagai masa percobaan oleh manajemen, sampai akhirnya di bulan Februari 2010 dia secara definitif bisa menjadi pelatih di Seongnam FC. Dan hebatnya di tahun 2010 itu juga Seongnam FC di bawah kepelatihan dia meraih titel Piala Champion Asia gitu loh. Dari kalau nggak salah dari Iran gitu loh, bro. Ya memang berarti memang totalitasnya memang luar biasa ya. Oke. Betul. Jadi memang dia punya pengalaman sebagai pemain profesional. Dia juga punya pengalaman menangani anak-anak muda. Dia juga punya pengalaman jadi juara Champion Asia. Dia punya pengalaman juga di Piala Dunia dengan mengalahkan Jerman. Jadi itu saya bilang sebuah komplit ya. Kalau dibilang perjalanan karirnya lumayan komplit gitu loh. Kira-kira gimana? Kira-kira STY mau nggak jadi pelatih klub di Indonesia? Gini, kalau ada satu klub yang berani dilatih oleh STY itu semua klub di Liga Indonesia akan berubah total. Saya yakin itu. Kenapa? Karena kalau misalkan satu klub yang dilatih oleh STY ini kemudian mengutamakan kekuatan fisik dan mentalnya, pasti yang lain juga akan mengikuti, karena kalau enggak akan ketinggalan. Iya enggak? Ya, tapi memang begini ya, bro. Sebelum kita bicara mengenai kemungkinan dia melatih klub profesional di Indonesia, dia kan tuh punya 3 tahun kontrak di Indonesia dan 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Dan rasanya opsi perpanjangan selama 2 tahun ini mungkin akan diterima juga oleh STY. Nah, setelah opsi perpanjangan 2 tahun, apakah PSSI akan kemudian mengevaluasi kinerja STY gitu loh? Evaluasi dilakukan. Kalau misalkan ini karena STY adalah fokusnya adalah pembinaan di usia muda, ini kan sebuah target jangka panjang. Kalau kita bicara anak muda ya, ini sebuah target jangka panjang. Artinya bisa saja kontrak itu akan berlanjut terus tergantung dari kinerjanya STY yang dimulai nanti di Vietnam. Dan STY juga masih punya agenda lain gitu loh, agenda kompetisi lain. Gitu dan satu lagi, tergantungnya tidak hanya kepada STY, tapi juga siapa yang akan menjadi ketua umum PSSI. Loh iya dong. Ya, kan begini bro. STY itu dianggap katakanlah ya menjadi media darling bukan cuma di kalangan jurnalis, tapi dia juga menjadi boleh dibilang kesayangan dari para petinggi PSSI. Karena ini satu bro, jangan lupa bahwa kadang-kadang kepemimpinan atau kepengurusan sebuah organisasi salah satu ditentukan oleh bagaimana mereka bisa mencapai target-target tertentu. Di kepengurusan PSSI sekarang, STY PSSI katakanlah ya dan STY itu sudah bisa mengembangkan pemain-pemain muda sampai pemain muda ini banyak melanglang buana ke luar negeri. Jadi dengan sombongnya, jadi dengan yakinnya pengurus PSSI yang sekarang bilang di zaman gue, ada pemain-pemain muda yang bisa bermain di Jepang, ada pemain-pemain muda yang bisa bermain di Korea. Itu. Iya benar, tapi jangan salah, ada juga kan orang-orang di PSSI yang nggak suka sama STY. Enggak, saya belum melihat ke situ ya. Jadi saya mendeteksi gitu loh, mendeteksi masalah itu ya. Oke, Sobat Bola Indonesia, sobat-sobat setuju nggak kalau STY ini memang
seorang pelatih yang mumpuni, yang hebat, ya, yang lengkap dan sangat cocok untuk Indonesia? Atau ada nggak yang ingin STY melatih salah satu klub di Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Oke? Oke, Bro Ipung, kita lanjut dengan tema yang lain ya. Video yang akan datang. Semua sobat, bye dulu ya. Bye. Ya, terima kasih.